Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Bahan yang digunakan untuk pie di Desi jauh lebih melimpah dibandingkan di Backlund. Namun, mereka lebih suka menambahkan beberapa rempah lokal. Saat suapan pertama, rasanya agak aneh, tetapi setelah terbiasa, itu menjadi gaya yang benar-benar berbeda. Klein duduk di dalam hotelnya, bergantian menyantap pie berminyak dan meneguk es teh manis yang sejuk serta menyegarkan. Kehidupannya saat ini terasa sangat damai dan nyaman. Setelah kenyang, dia tidak langsung berkemas. Dia mengambil topi tinggi yang berada di kursi di sampingnya dan memakainya. Pada saat yang sama, telapak tangan kirinya tiba-tiba menjadi transparan, sementara seluruh tubuhnya perlahan memudar. Klein telah memasuki dunia roh dan berencana melakukan traveling menuju pelabuhan Poto di Laut Berserk. Dia pergi ke sana untuk mencari makanan bagi Creeping Hunger. Eskelson, tempat dia berada saat ini, memang termasuk wilayah Teluk Desi, tetapi tidak berada di sepanjang pesisir karena merupakan sebuah pulau. Ini adalah pulau paling selatan di Teluk Desi, dan melewatinya berarti memasuki Laut Berserk. Karena itu, begitu Klein menuju koordinat yang telah ditentukan, pemandangan yang tidak biasa langsung muncul di hadapannya. Aliran udara dunia roh seolah-olah telah terwujud menjadi sesuatu yang nyata, berputar membentuk badai. Mereka meraung saat menyelimuti wilayah yang begitu luas hingga tampak tak berbatas. Di dalamnya remang-remang, dipenuhi lapisan awan gelap. Kilatan petir yang tercemar oleh kegelapan pekat terus menyambar, menerangi sekeliling seperti saat kiamat. Pada saat itu, Klein merasa seolah-olah telah tiba di lautan yang selamanya dihantam badai. Namun, dia tahu dengan pasti bahwa ini adalah dunia roh. Memang persis seperti yang disebutkan banyak buku mistisisme. Kekuatan yang terlibat dalam kehancuran Death bukan hanya mengubah cuaca laut antara benua utara dan benua selatan, tetapi juga memenuhi tempat itu dengan bencana dan bahaya. Dari situlah namanya berasal. Selain itu, kekuatan itu juga menghancurkan batas antara kenyataan dan ilusi, mencemari serta merusak dunia roh yang bersesuaian sehingga keduanya saling memengaruhi. Di Laut Berserk, jika seseorang mengadakan ritual yang melibatkan dunia roh atau menggunakan kekuatan yang berkaitan dengan dunia roh, kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan yang menyebabkan perkembangan yang tak terbayangkan. Klein merenung penuh perasaan saat menggunakan matanya sendiri untuk memverifikasi apa yang tertulis dalam buku-buku tersebut. Dari sudut pandangnya, jika bukan karena hal ini, negara-negara di benua utara tidak mungkin harus menunggu Kaisar Rosel menemukan jalur laut yang aman sebelum memiliki kesempatan menginvasi benua selatan. Bagaimanapun juga, bagi sebagian besar Beyonder urutan tinggi, penghalang alam biasa dapat dilintasi dengan mudah. Jalur laut aman milik Rosel bukan sekadar jalur yang aman secara geografis, tetapi juga secara mistis. Ini juga berarti bahwa karena Laut Berserk dan dunia roh saling memengaruhi serta saling tumpang tindih, Klein dapat langsung menggunakan peta laut setempat untuk melewati bencana-bencana di dunia roh. Mengingat kembali isi yang pernah dibacanya, Klein menemukan lokasi yang tepat dan memasuki dunia roh yang gelap itu. Raungan badai terdengar dari segala arah. Bahkan hembusan angin sekundernya saja sudah menimbulkan rasa dingin yang menembus jiwa dan tulang punggung Klein. Hal itu membuatnya yakin bahwa jika dia melakukan perjalanan dalam wujud tubuh roh tanpa menggunakan kartu Black Emperor, kartu Tyrant, dan peluit tembaga Azik untuk memperkuat dirinya, kemungkinan besar dia akan menderita luka serius. Dan jika ini bukan jalur laut aman, dia percaya bahwa tubuh fisiknya mungkin tidak mampu bertahan menghadapi badai hitam yang dipenuhi aura kematian. Dibandingkan badai angin, petir-petir gelap itu jauh lebih berbahaya. Klein curiga dirinya bahkan tidak mampu menahan satu sambaran pun. Adapun pusaran tersembunyi dan makhluk-makhluk pengembara, itu merupakan bentuk bahaya lainnya. Ini adalah tempat tanpa air laut fisik. Aku penasaran apa yang ada di ujung pusaran itu. Klein mengikuti jalur laut aman dan melintasi wilayah tersebut dengan kecepatan yang sesuai. Dari waktu ke waktu, dia mengamati sekeliling untuk memperluas wawasannya. Tiba-tiba, dia melihat makhluk yang aneh.
Makhluk itu menyeret sabit raksasa dan berada di dalam badai hitam. Tubuhnya yang membengkak dan besar tersusun dari tengkorak-tengkorak yang tak terhitung jumlahnya. Tengkorak-tengkorak itu ada yang berwarna putih keabu-abuan dan ada yang hitam keabu-abuan dengan ukuran yang berbeda-beda. Mereka berasal dari spesies yang berlainan dan semuanya ditumpuk menjadi satu, membentuk tubuh, anggota badan, serta kepala makhluk tersebut. Hampir pada saat yang sama ketika Klein melihat makhluk aneh itu, makhluk itu juga menemukan Klein. Semua tengkorak serempak memalingkan kepala mereka, menghasilkan suara gesekan yang tidak mungkin disembunyikan. Lubang mata yang gelap jumlahnya tak terhitung, saling mengikuti dan bertumpang tindih satu sama lain. Dahi Klein berdenyut saat dia menggunakan traveling untuk melewati daerah tersebut dan memasuki jalur laut aman berikutnya. Dan di laut ilusi yang berada tidak jauh darinya, lengan-lengan berdarah serta tentakel ilusi berwarna hijau kehitaman menjulur keluar dari permukaan laut. Di luar kota Perak, sebuah mausoleum hitam berdiri terbalik di atas tanah seperti piramida yang dibalik. Pada saat itu, berbagai tanaman hitam yang lebat tumbuh dari celah-celah batu bata mausoleum tersebut. Bahkan pintu berat di pintu masuknya juga tertutup oleh tanaman-tanaman itu. Colin Elliot membawa 2 pedang di punggungnya dan berdiri bersama 2 tetua lain dari Dewan 6 anggota. Mereka sedang mengamati lorong yang mengarah secara diagonal jauh ke bawah tanah. Lovia yang berambut perak keriting mengamati dalam diam sejenak sebelum berkata, "Seharusnya sudah memungkinkan sekarang." Tidak seperti biasanya yang berganti-ganti antara 2 kondisi mental secara acak, tetua Shepherd itu sekarang tampak tenang dan stabil. Tidak ada tanda-tanda kelainan pada dirinya. Mata abu-abunya terlihat dalam dan damai. Colin mengangguk pelan dan mengeluarkan 2 botol ramuan dari kompartemen berbeda di sabuknya. Setelah membuka tutupnya, dia langsung meminumnya. Mata birunya yang terang segera bersinar semakin kuat. Pembuluh darah muncul di kulitnya yang tanpa kerutan dan berubah menjadi warna perak. Tepat setelah itu, sang kepala menghunus pedangnya dan mengoleskan salep abu-abu perak ke seluruh permukaannya. Saat dia melakukan persiapan, tetua Dewan 6 anggota lainnya, Wade Sherman, melakukan hal yang serupa. Pria botak dengan simbol tato di kepalanya itu memiliki tinggi hampir 2,5 meter. Dia tampak tidak lebih tua dari 45 tahun. Tetapi sebenarnya, usianya sudah hampir 80 tahun. Dia juga merupakan seorang Demon Hunter urutan 4, seorang demigod yang menjadi salah satu pilar utama kota Perak. Di kota Perak, Kaza kekurangan bahan utama, dan karena para penduduk mengetahui metode acting serta memiliki pengalaman tempur yang cukup, mereka relatif mudah maju dari urutan rendah ke urutan menengah. Beyonder urutan 6 merupakan mayoritas. Namun, mulai dari urutan 5 dan seterusnya, karena ritual yang diperlukan dan alasan lainnya, jumlah Beyonder menurun drastis. Pada urutan 4, tempat terjadinya perubahan kualitatif, 1 generasi penuh mungkin bahkan tidak menghasilkan seorang pun. Wade Sherman tidak menggunakan 2 senjata seperti Demon Hunter ortodoks. Hal ini memungkinkannya menggunakan berbagai salep dengan efek berbeda untuk menghadapi situasi yang lebih rumit. Dia memegang palu abu-abu besi, sementara di punggungnya terdapat busur raksasa yang ukurannya hampir sebesar tubuhnya sendiri. Dia tampak seperti raksasa mini yang berjalan keluar dari lukisan minyak. Busur itu adalah artefak mistis yang tidak memiliki efek samping terlalu serius. Dalam catatan sejarah kota Perak, busur tersebut mendapatkan namanya setelah membunuh seekor naga setingkat demigod. Namanya adalah Dragon Slaying Bow. Setelah menyelesaikan persiapan mereka, Wade menghantamkan palunya ke tanah di depan dengan keras, lalu mengangkat busurnya dan perlahan menarik tali busur. Kilatan-kilatan petir tiba-tiba muncul dan menyatu menjadi satu. Saat tarikan busur semakin besar, petir itu berubah menjadi panah yang menyilaukan dan bercahaya di antara tali busur dan badan busur. Begitu jari Wade melepaskan tali busur, panah petir itu langsung melesat menuju pintu mausoleum yang dipenuhi gulma menyerupai rambut manusia. Tanpa suara, pintu berat itu tampak seolah telah lama membusuk. Pintu tersebut meledak berkeping-keping bersama ledakan panah petir itu, memperlihatkan lorong yang dalam. Lorong itu berkilauan dengan cahaya putih pucat. Lorong tersebut memanjang jauh melampaui jangkauan pandangan, memancarkan suasana dingin dan menyeramkan.
Mata Colin tiba-tiba memancarkan dua simbol hijau tua yang rumit, sementara pintu masuk mausoleum tercermin di dalamnya. Beberapa detik kemudian, dia memegang pedangnya secara diagonal dan berjalan masuk ke dalam mausoleum. Wade menyampirkan Dragon Slaying Bow di punggungnya, mengangkat palunya, lalu mengikuti dari belakang. Ekspresi Lovia berjubah ungu tetap tidak berubah saat dia berjalan melewati pintu yang hancur itu dengan tangan kosong. Saat mereka menuruni berbagai lorong dan tangga, ketiga anggota Dewan 6 anggota itu tidak menunjukkan sedikitpun kegelisahan atau kecemasan di lingkungan yang sepenuhnya sunyi tersebut. Mereka membiarkan gema langkah kaki mereka bergema di sekeliling. Setelah turun satu tingkat, mereka tiba-tiba melihat sebuah sungai di depan mereka. Itu adalah sungai ilusi berwarna hitam pekat. Di bawah permukaan sungai, terdapat lengan-lengan berdarah yang telah dikuliti. Urat-urat hijau berwajah bayi dan tentakel licin bermata saling terjalin rapat. Mereka terus menggapai ke atas, berusaha menangkap apapun yang melewati mereka. Sungai itu berada dekat sisi pintu masuk. Di sana berdiri sosok-sosok dengan tinggi berbeda yang mengenakan pakaian kuno. Mereka membelakangi ketiga tetua dan terus berjalan mondar-mandir, seolah sedang terganggu karena tidak dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menyadari kedatangan ketiganya. Dia perlahan memutar tubuhnya dan memandang Colin, Wade, serta Lovia. Itu adalah seorang pria tua dengan rambut yang sepenuhnya putih. Kerutan di dahinya dan di sudut mulutnya sangat dalam. Matanya biru muda dan kosong. Ekspresinya mati rasa dan hampa. Pupil Colin Iliad menyusut saat dia mengenali pria itu. Itu adalah saudara laki-lakinya. Saudara yang pernah dirasuki Amon. Dia sendiri yang mengakhiri hidupnya. Pada saat itu, sosok-sosok lain juga berbalik, memperlihatkan wajah-wajah yang sangat dikenal oleh Colin, Wade, dan Lovia. Namun, semuanya memiliki ekspresi mati rasa yang tidak wajar. Ekspresi Lovia tetap tidak berubah, tetapi di belakangnya, seorang ksatria ilusi setinggi lebih dari 5 meter muncul entah sejak kapan. Ksatria itu mengenakan zirah perak kuno yang menutupi seluruh tubuh. Matanya merah darah dan menyala seperti api. Setelah melewati jalur laut aman, sekitar 10 detik kemudian, Klein tiba di pelabuhan Poto di Laut Berserk. Tempat ini berada di luar jalur pelayaran utama dan tidak termasuk wilayah negara manapun. Ini adalah kota bebas bagi para bajak laut. Ketika kakinya menginjak batu yang kokoh, dia secara acak menciptakan sebuah wajah baru. Namun, dia tidak terburu-buru memasuki kota pelabuhan yang bangunannya tersusun tanpa pola itu. Dia memasukkan tangan ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah kotak cerutu besi. Saat melewati dunia roh laut berserk, dia merasakan peluit tembaga azik bergetar sedikit. Setelah menyingkirkan dinding spiritualitas, Klein membuka kotak cerutu itu dan mengeluarkan peluit tembaga kuno yang indah tersebut. Peluit tembaga itu telah kehilangan rasa dinginnya yang biasa dan ketenangannya yang lembut. Sekarang, benda itu terasa sangat panas membara. Namun, keanehan itu dengan cepat mulai menghilang. Keanehan yang berkaitan dengan Laut Berserk diduga merupakan akibat dari kematian Death. Legenda mengatakan bahwa mayat dan benda-benda peninggalan dewa tersebut tersembunyi di suatu tempat di perairan ini, menunggu seseorang yang memiliki kunci khusus untuk membukanya. Peluit tembaga ini berasal dari Tuan Azik, dan Tuan Azik memang merupakan keturunan langsung dari Death, bahkan berasal dari generasi pertama atau kedua. Karena itu, peluit tembaga ini telah merasakan sesuatu, atau dipengaruhi oleh sesuatu. Berbagai pemikiran melintas di benak Klein, lalu menyatu hari ini membentuk sebuah teori. Ia berencana mencari penginapan di pelabuhan Poto, naik ke atas kabut kelabu, lalu menggunakan ramalan mimpi untuk mencoba memperoleh wahyu. Setelah itu, ia akan mempertimbangkan waktu dan cara yang tepat untuk kembali ke pelabuhan Eskelson. Tujuannya adalah untuk mencegah dirinya mengalami kecelakaan yang sebenarnya bisa dihindari. Dan sebelum itu, ia perlu mencari makanan untuk creeping hunger. Setelah berjalan menuruni tebing di tepi laut, Klein memasuki pelabuhan Poto. Bangunan-bangunan di sini dibangun hampir sesuka hati. Hampir tidak ada perencanaan sama sekali, menyebabkan jalan-jalannya kadang sangat lebar,
Terkadang begitu sempit hingga hanya cukup dilewati satu orang. Di beberapa area, seseorang bahkan tidak bisa melihat langit ketika mendongak, hanya melihat deretan pakaian yang dijemur membentang di atas kepala. Dengan wajah baru, klien berjalan santai di lingkungan seperti itu, di antara banyak pejalan kaki yang berpakaian layaknya bajak laut. Kemudian ia secara naluriah menuju bar untuk mencari mangsa. Pada saat itu, ia melihat beberapa orang berkumpul di depan papan pengumuman di sebuah lapangan kecil di depan sana. Ada apa ini? Karena rasa penasarannya terusik, klien mendekat. Dengan keseimbangan dan kelincahan seorang clown, ia menyelinap melalui celah-celah kerumunan, hingga akhirnya mencapai posisi yang memungkinkannya melihat papan pengumuman. Di papan pengumuman itu terdapat selembar kertas yang sangat mencolok, menutupi semua kertas lainnya. Sekali pandang saja sudah langsung terlihat. Judulnya berbunyi, Perekrutan Kru Black Emperor. Black Emperor? Bukankah itu kapal milik Raja Lima Lautan? Nas? Kapal yang bisa melintasi dunia roh? Mengingat ia bisa dianggap sebagai Raja Bajak Laut, dia justru merekrut anggota kru secara terbuka. Klien cukup terkejut hingga sengaja berbicara dengan suara yang ditekan. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak? Seorang pria kekar di sampingnya yang menggulung lengan bajunya hingga lengannya terbuka, tertawa keras. Mungkin dulu tidak mungkin, tapi sekarang mungkin. Kenapa? Klien berharap seseorang akan menjawab. Ia segera menoleh dan bertanya. Pria kekar itu memiliki tato di seluruh lengan dan pipinya, membuatnya tampak garang. Setelah mendengar pertanyaan itu, ia menunjuk ke arah jalur laut utama dan berkata, seminggu yang lalu, Black Emperor bertemu dan bertempur melawan kapal perang bajak uap Loen yang sedang sangat dipromosikan, Pritz, dalam sebuah pertempuran laut. Black Emperor menderita banyak korban dan sangat membutuhkan tambahan orang. Hah? Reaksi pertama klien adalah bahwa hal itu tidak masuk akal secara mistisisme. Berdasarkan isi koran dan berbagai rumor yang ia dengar di laut, ia tahu bahwa Pritz adalah kapal perang dalam arti normal. Kapal itu tidak memiliki unsur Beyonder sama sekali. Mungkin dari segi daya rusak fisik, kapal itu lebih kuat daripada Black Emperor, tetapi yang terakhir bisa menggunakan dunia roh untuk melompat, seperti versi raksasa dari seorang traveler. Tidak ada persenjataan biasa yang bisa merusaknya. Selain itu, Raja Lima Lautan Nast kemungkinan adalah seorang demigod urutan 3 dari jalur Black Emperor. Ia adalah salah satu sosok terkuat yang paling terkenal di lautan. Ia bahkan dapat secara langsung membelokkan lintasan peluru meriam, membuatnya hampir tak terkalahkan saat menghadapi armada yang tidak memiliki unsur mistis. Dalam pandangan klien, mereka adalah musuh yang berada pada dua tingkat yang sama sekali berbeda. Namun hasil akhirnya justru sesuatu yang tidak bisa ia bayangkan. Ia tidak menyembunyikan keterkejutannya saat berseru, "Bagaimana dengan Pritz?" Pria berwajah garang itu menggeleng. "Aku tidak terlalu yakin, tapi aku dengar kapal itu tidak mengalami kerusakan. Hanya 2 korvet yang tenggelam." Ini. Klien awalnya tertegun, lalu sedikit memahami apa yang telah terjadi. Ia teringat kejadian saat mencuri mumi Tutanses II. Demigod militer waktu itu telah menggunakan hukum yang melemahkan kekuatan misterius dan memperkuat kenyataan. Begitu hukum itu berlaku, Black Emperor hanyalah kapal layar yang agak istimewa dengan sedikit sifat luar biasa. Kapal itu jelas tidak mungkin mengalahkan kapal perang baja, bahkan tidak bisa melarikan diri. Ini juga berarti bahwa pihak militer di Pritz memiliki keberadaan setingkat demigod. Jika tidak, hukum semacam itu tidak mungkin diterapkan. Mampu memaksa Black Emperor mundur dalam situasi seperti itu, berarti Raja Lima Lautan Nast benar-benar sangat kuat. Di bawah level malaikat, ia jelas termasuk yang terkuat. Dari kelihatannya, karena keberadaan jalur arbiter, perkembangan teknologi militer dunia ini tetap cukup dekat dengan bumi. Tidak sampai pada titik di mana mereka sama sekali tidak mampu melawan lawan mistis yang sedikit lebih tinggi tingkatannya. Klien mengangguk penuh pemahaman dan tidak bertanya lebih jauh. Bagi Beyonder di bawah urutan 4, dalam pertempuran berskala besar, selain beberapa profesi yang mampu memberikan daya tembak ofensif atau pertahanan efektif, sisanya hanya bisa menghindari bentrokan langsung. Setelah itu mereka bertindak sebagai tim pembersih atau sekadar memberikan dukungan. Sebagai contoh,
Seorang marionetis yang membawa seluruh marionetnya tidak takut kepada siapapun dalam pertarungan 1 lawan 1 antar Beyonder urutan menengah. Namun, begitu berada di medan perang yang dipenuhi hujan peluru meriam dan rentetan tembakan senapan mesin, kelemahan fisik mereka akan menjadi masalah besar. Bahkan dengan patung kertas pengganti, seseorang tetap tidak bisa keluar dari jangkauan hujan peluru, sehingga akan langsung menerima gelombang kerusakan kedua. Dalam situasi seperti itu, mungkin sudah terlambat untuk menggunakan patung kertas pengganti lagi. Dalam pertempuran sengit semacam ini, Beyonder urutan menengah yang paling efektif adalah Wright. Mereka tidak takut peluru meriam maupun peluru biasa, tidak takut ditemukan musuh, dan juga memiliki jeritan yang mampu memengaruhi area yang sangat luas. Saat pikiran Klein melayang ke sana kemari, pria tadi kembali berbicara. Kau juga berpikir untuk bergabung dengan Black Emperor? Aku masih belum yakin, jawab Klein santai. Pria kekar penuh tato itu berkata dengan penuh semangat, aku sih berencana mencobanya. Di sini tidak ada lebih dari 10 orang yang lebih jago bertarung dariku. Aku punya pengalaman bajak laut yang kaya. Mereka pasti memilihku. Tapi aku tidak akan tinggal terlalu lama di Black Emperor. Terlalu banyak aturan tak berguna di sana, seperti tidak boleh merampok atau membunuh orang yang tidak berdaya. Atau aturan konyol seperti tidak boleh menyeret perempuan yang kau sukai kecuali kalau kedua pihak sama-sama mau. Kau dengar itu? Apa itu masih terdengar seperti bajak laut? Meskipun Raja Lima Lautan adalah salah satu dari 4 raja dan diakui secara terbuka sebagai Raja Bajak Laut, aturan-aturan itu benar-benar seperti omong kosong. Aku sudah terbiasa menjalani kehidupan bajak laut yang sesungguhnya. Aku menyukainya dan tidak akan berubah. Aku hanya tergoda bergabung karena mendengar bahwa kru Black Emperor berkesempatan memperoleh kekuatan supernatural. Saat waktunya tiba, aku akan pergi dan membentuk kru bajak lautku sendiri. Saat pria itu terus berbicara tanpa henti, ia tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi orang asing di depannya menjadi agak aneh. Ia ragu sejenak sebelum bertanya, kenapa kau menatapku seperti itu? Pedang berkilau keperakan tiba-tiba menebas turun, memakukan sosok berwajah kosong ke tanah. Sosok itu berputar dan menggeliat, lalu perlahan menghilang menjadi gumpalan cahaya ilusi di tengah pusaran cahaya perak. Colin Iliad menarik kembali pedangnya dan berdiri tegak. Saat mengamati sekeliling, ia melihat Wade dan Lovia juga telah menyelesaikan target mereka masing-masing. Sebuah area di tepi sungai telah dibersihkan sepenuhnya. Pada saat itu, di atas sungai ilusi yang hitam pekat dan menyeramkan, sebuah perahu gelap melaju mendekat. Perahu itu tanpa suara merapat ke tepi sungai. Melihat pemandangan itu, Colin menghembuskan napas perlahan sambil bergumam dengan ekspresi serius, "Ferryman." Ia telah menghabiskan waktu yang cukup lama bersama mantan kepala, dan mereka saling mengenal dengan baik. Keduanya mengetahui bahwa satu sama lain merasa terganggu oleh kenyataan bahwa kota perak tidak memiliki ramuan urutan 3 jalur giant, yaitu Silver Knight. Hal itu mencegah siapapun untuk maju lebih jauh setelah mencapai tingkat demigod. Mereka pernah mempertimbangkan untuk beralih ke urutan tetangga, dan rencana itu melihat secercah harapan selama sebuah ekspedisi tertentu. Karena mereka menemukan formula ramuan urutan 3 jalur Phoenix. Ferryman. Sejak saat itu, mantan kepala mulai membangun mausoleum tersebut dan akhirnya menetap di dalamnya sebelum menyegel pintu masuk. Dengan simbol-simbol hijau tua di matanya yang mengamati dalam diam, Colin Iliad berkata dengan berat, "Kita menyeberangi sungai menggunakan perahu itu." Wade dan Lovia tidak menyatakan keberatan apapun, sepenuhnya mempercayai penilaian kepala. Mereka mengikuti di belakangnya dan menaiki perahu gelap yang aneh itu. Selama proses tersebut, ketiganya tidak menunjukkan keraguan ataupun mengamati sekeliling. Mereka juga tidak berhenti, seolah-olah ini bukan sebuah penjelajahan, melainkan kunjungan ke tujuan yang telah mereka ketahui. Perahu itu perlahan bergerak di atas permukaan air hitam seperti tinta, meninggalkan jejak panjang di belakangnya. Lengan-lengan berdarah dan tentakel berlendir terus menjulur ke atas dan menghantam perahu, tetapi gagal meninggalkan bekas apapun. Mereka gagal menimbulkan pengaruh apapun. Hanya dalam waktu sedikit lebih dari 10 detik, 3 tetua dari Dewan 6 anggota itu telah tiba di seberang sungai ilusi. Di sana terdapat sebuah altar dengan peti mati hitam legam yang berat diletakkan di atasnya.
Colin Elliot segera melompat turun dari perahu dan meraih pedangnya yang lain. Sama seperti sebelumnya, ia tampak berhati-hati dan tidak meremehkan apapun. Setelah itu, Wade memegang palu besi abu-abunya dan mendarat dengan keras di tepi sungai. Tanah di sekelilingnya langsung bergetar jelas. Ia memandang tengkorak monster yang memeluk peti mati raksasa itu, melangkah 2 langkah, lalu menancapkan palunya di depan dirinya. Setelah itu, ia melepaskan Dragon Slaying Bow yang tergantung di punggungnya. Pada saat itu, Wade tiba-tiba merasakan punggung tangannya gatal. Secara naluriah, ia menunduk dan melihat bahwa dari folikel rambutnya mulai tumbuh bulu-bulu putih halus yang berlumuran minyak kekuningan, dan bulu-bulu itu semakin membesar. Pelabuhan Poto. Setelah Klein memberi makan Creeping Hunger dan menemukan sebuah penginapan yang berisik, ia menyewa kamar yang nyaris bisa dianggap bersih. Kemudian, ia melangkah 4 langkah berlawanan arah jarum jam dan naik ke atas kabut kelabu. Duduk di kursi The Fool, Klein pertama-tama mengambil proyeksi peluit tembaga milik Azik, lalu menciptakan pena dan kertas sebelum menuliskan kalimat ramalan yang sesuai. Penyebab keanehan yang terjadi pada peluit tembaga ini hari ini.